Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2, saya Naila. Saya Keisha. Di sini kami kelompok 2 akan mengobservasi tempat terjadinya bencana alam yang terjadi di Taman Makam Pahlawan. Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara oleh Kaila dan Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Kaila. Nama saya Fatma. Di sini saya akan melanjutkan wawancara tentang observasi di lapangan tentang kejadian longsor yang menimpa Taman Makam Pahlawan beberapa waktu yang lalu. Di sini kita sudah bersama Bapak siapa, Pak? Bapak Samsu. Oke, Bapak Samsu. Umurnya boleh tahu berapa, Pak? 9. Di sini Bapak sebagai bagian apa, Pak? Lapangan. Oke. Maaf Pak, boleh tanya juga, pendidikan terakhir Bapak itu apa ya Pak? SMA. SMA, oke. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Pak Samsu. Akan dibacakan oleh Fatma terlebih dahulu. Apakah Bapak mengetahui bahwa daerah ini merupakan daerah rawan bencana? Ya ini juga sih, soalnya kan tergantung tempatnya juga yang rawan bencana. Apakah selama Bapak tinggal di daerah ini pernah mengalami bencana? Bencana, Pernah mengalami? Oh, belum. alhamdulillah. Cuma menjadi saksi doang ya Pak? Ya. Cuman kita ya sedikit membantu kalau ada kayak barusan korban longsor gitu. Apakah ada masyarakat yang terluka atau sampai meninggal dunia akibat bencana daerah sini? Ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah Bapak mengungsi setiap terjadi bencana alam? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Ya. Berapa luas daerah yang terdapat bencana daerah sini? Berapa luas kira-kira? Yang kemarin kejadian cuma sebagian pemakaman yang kemarin aja. Oh, iya. Sekitar dari 2 pemakaman kemarin yang kena zona merah ada kurang lebih sama kemarin lain 20 pemakaman. Oh, iya. Jadi yang kena dampaknya cuma 2 makam yang dipindahkan. Nah itu ada yang kemarin kena zona merahnya berarti 18 kan jadi jumlah 20. Oh, Gitu. cukup Itu pun luas. kan ada yang bilang ada yang ke bawah arus, Oh, iya. padahal nggak ada. Oh, nggak ada. Kayak contoh kemarin aja yang kejadian COVID kan ada bilang banyak padahal nggak banyak, cuma 1, itu pun kena lagi. Oh, gitu. Kan biasa ada yang cari keuntungan teh. Oh, cari keuntungan. Nah jadi dibilangnya yang kena arus itu banyak padahal nggak ada. Jadi buat itu biasa kan suka ada yang dilebih-lebihin, ada dikurang-kurangin. Makanya setiap saya ditanya gini nggak mau teh, takutnya itu teh. Oh, Tadi gitu. manfaatin. Oh, iya. Takut Oh, yang gitu. Jadi yang kena imbasnya nggak tahu apa-apa gitu. Bagus ya. Selanjutnya. Pak, apa di daerah ini terdapat organisasi penanggulangan bencana? Nggak ada sih, yang ada mah itu DPU. Oh. Kalau bagian kita mah cuma istilahnya ngebantu doang. Jadi kalau setiap ada misalnya yang kayak kemarin longsor itu baru dibantu. Ya. Kalau nggak ada mah ya enggak. Ya. Pada tingkat apa kelembagaan atau organisasi penanggulangan bencana di daerah Bapak itu? Tingkat apa? Tingkatannya tingkat daerah atau tingkat seperti apa Pak yang Bapak sebutin tadi Pak? Ya tingkat daerah juga sih itu maksudnya. Ada kan kena juga DPU ikut bantu, terus pemakaman, pengairan, bagian kan buat pembentengan lagi. Gitu. Biar si bagian yang kemarin longsor aman lagi gitu. Selanjutnya Pak, apa di daerah ini terdapat sistem peringatan dini bencana? Bentuknya itu seperti apa sih kalau misalnya ada peringatan dini bencana pas penanggulangan pertamanya? Penanggulangan pertamanya berarti pemindahan. Pemindahan sebelum terjadi lagi kan takutnya ada lagi hujan, kalau enggak longsor, makanya begitu terjadi langsung dipindahkan.
Selanjutnya, apakah ada alat yang berfungsi dengan baik dan memberikan peringatan sedini mungkin jika ada terjadi bencana kayak alarm atau apa? Nggak ada di sini mah, nggak ada. Jadi alarm dari alam doang. Nggak ada itu mah. Langsung ya kita sendiri yang sadar lah. Soalnya kan begitu terjadi hujan, udah pasti ada lagi longsor, berarti kita harus siap gitu. Oh iya. Apa Bapak pernah mengikuti sosialisasi maupun simulasi terkait bencana banjir? Jadi Bapak pernah ikutan sosialisasi atau apa tentang penanggulangannya? Penanggulangannya, khususnya sosialisasi di sini apa? Oh jadi kayak Bapak tuh ikutan kayak cara Turun lah. cara Langsung. turun. Ya kita langsung yang turun. Kita langsung. Itu pun dibantuin kalau misalnya kebetulan ada warga sekitar yang ngelihat ke situ, ya dibantu sama warga juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, sedikit lagi. Nggak apa-apa. Apakah ada aturan atau kebijakan dari kelurahan untuk mengurangi resiko bencana? Maksudnya aturan Kayak ada aturan kebijakan dari kelurahan untuk supaya mengurangi Kayak bikin fondasi Iya. apa? ada pengurangannya dari jarak yang ditentukan, misalnya kayak kemarin terjadi longsor, kasih pondasi, ya istilahnya di benteng, aman. Lanjut ya Pak, apakah di daerah Bapak terdapat petunjuk evakuasi bencana banjir? Petunjuk Kayak petunjuk evakuasi itu kayak gimana ya? Petunjuk pengevakuasian, misalnya pengevakuasian banjirnya itu harus dikemanain dulu. Iya. contoh pemindahannya, Ya, contoh pemindahan. ya di sekitar situ dulu. Kecuali kalau ada keluarga yang pengen dipindahkan ke tempat lain, itu urusan nanti. Kalau misalnya udah di situ mah ya berarti dipindahkan sekitar wilayah setempat dulu. Oh gitu. Oke. Jadi pindah blok aja teh. Pindah Misalnya blok aja. terjadi blok D, pindah ke blok C, kalau enggak ke blok G gitu, atau enggak ke blok E. Oh Yang iya. penting aman dulu teh, soalnya kalau enggak buru-buru dipindahkan, takutnya ada terjadi longsor lagi, enggak keburu. Takutnya ya yang dikatakan itu takut benar gitu. Nantinya begitu terjadi longsor lagi, pasti ke bawah itunya jenazahnya. Makanya buru-buru dipindahkan gitu, diarahkan semuanya. Apakah di daerah Bapak terdapat lokasi evakuasi atau titik kumpul ketika terjadi bencana longsor? Ada titik kumpulnya enggak Pak? Titik kumpulnya langsung di lokasi aja langsung. Langsung di lokasi. Iya, di lokasi kejadian langsung kumpul. Iya. Di situ baru ada tindakan dari kita, pemindahan. Dari contohnya yang misalnya ada bagian-bagiannya tertentu, ada yang menggali lagi buat pemindahannya, ada yang turun mengambil si jenazah yang itu. Oke, yang terakhir ya Pak, apakah di daerah Bapak terdapat bangunan pengendali bencana? Pengendalian bencana seperti misalnya ada Benteng kayak gitu khusus. buat supaya mengurangi dampak dari Itu mah berarti lokasi sendiri. maksudnya kayak yang tadi itunya. Jadi nyambung ke yang barusan. Begitu beres pemindahan kan pembentengan di situ. Jadi nggak ada pembentengan ini ya. lagi, iya pembentengan. Pembentengan. Kalau boleh tahu juga Pak, ini kantor ini fungsinya buat apa Pak? Kantor apa fungsinya ya buat ada pemakaman, kalau nggak ada misalnya kayak gini kan bisa dibantu gitu. Gitu. Khususnya yang buat pemakaman ini mah, pemakaman sama bayar pajak. Kalau sekarang kan nggak ada pajak teh, gratis. Iya. Gratis, jadi ini mah buat pemakaman aja gitu. Sama buat penanggulangan bencana aja. Ya kalau misalnya ada apa-apa paling cuma ngebantu aja, ini mah nggak langsung ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang bisa kami dapat dari observasi ini yaitu kejadian longsor di Taman Makam Pahlawan, Bandung menunjukkan betapa pentingnya menjaga kondisi lingkungan di sekitar tempat-tempat bersejarah. Longsor ini menyebabkan kerusakan dan gangguan kegiatan di lokasi tersebut. Dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa perlu ada upaya lebih untuk mencegah bencana, seperti pemantauan terhadap kondisi tanah, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko bencana alam.
Selain itu, pengelolaan drainase dan vegetasi di daerah rawan longsor juga harus diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih menyaksikannya dari awal hingga akhir. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.